Bab 726. Audrey Han, kamu benar-benar keterlaluan. Audrey Han tentu tahu kalau bocah itu adalah anak yang dilahirkannya dan dikandungnya selama 10 bulan, oleh karena itu pula dia tidak ingin anak itu menderita bersama dengannya. Jika bisa, dia ingin sekali segera menjemput bocah tersebut dan membiarkannya tetap berada di sisinya. Sekarang dia merasa sangat kesepian, dan membutuhkan kehangatan. Tetapi, setelah menjemput Glenn, bagaimana pula selanjutnya? Membiarkan anak itu melihat dirinya yang hancur berkeping-keping. Jika seperti itu, dia terlalu egois. Memikirkan hal tersebut, Audrey Han menutup matanya, menggeleng. Gita, matikan videonya, jangan biarkan dia menghubungiku lagi. Audrey Han, matikan. Suara Audrey Han membesar. Dia mengangkat wajahnya, matanya memperhatikan Glenn, menggertakkan giginya mengatakan, "Glenn, dengarkan, Mommy tidak mengizinkan kamu menghubungi Mommy lagi. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh, nanti setelah Mommy menemukan dadimu, Mommy akan menjemputmu." Glenn dengan mata yang basah memperhatikan Audrey Han. "Aku tidak mau, Mommy, jangan seperti itu, bisa tidak?" Glenn ingin pergi menemui Mommy. Glenn tidak menginginkan Daddy lagi, Glenn hanya menginginkan Mommy. Gita masih memegang ponselnya, suara tangisan anak kecil terdengar di sekitarnya. Audrey Han dengan wajah datar menjulurkan tangannya, mematikan video call-nya, setelah itu dia meletakkan ponsel Gita ke bawah bantalnya. Audrey Han, kamu benar-benar keterlaluan. Dia adalah anak kandungmu sendiri. Jadi, inikah alasan kamu membiarkan dia menghubungiku? Gita, keadaanku sekarang kamu sendiri juga mengetahuinya, kamu ingin aku mengatakan apa adanya. Mata Audrey Han hampa memperhatikan Gita, Gita tertegun, aku juga tidak mengharapkan kamu mengatakan apapun padanya, hanya saja setelah mengetahui hal ini, Glenn merasa sangat sedih, kamu juga adalah ibunya bukan? Dia ingin berjumpa denganmu, ingin berbicara denganmu, merindukanmu. Ada masalah apa di sini? Memang tidak ada masalah, tetapi situasiku sekarang sangat buruk. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun. Dia tidak ingin hawa-hawa negatif yang dirasakannya sekarang juga dirasakan oleh Glenn, meskipun bisa dibilang bagi Glenn, yang dilakukan oleh Audrey Han sangat kejam, tetapi hal apa pula yang bisa dibicarakannya dengan bocah itu? Jika bocah itu mengetahuinya, dia pasti akan terus bertanya, dan di saat itu bagaimana pula dia harus memberikan penjelasan padanya. Jika Golden Ye tidak kembali, apa kamu berpikir untuk terus seperti ini? Glenn hanya anak kecil, dia tidak bisa seperti orang dewasa yang bisa memahamimu. Kamu paham tidak? Audrey Han tidak ingin berbicara dengannya lagi. Karena itu dia memalingkan wajahnya, dengan dingin mengatakan, aku tahu, kamu keluar. Audrey Han. Gita masih tidak putus asa, dia memanggil nama Audrey Han, duduk di samping ranjangnya, tidak ingin keluar dari tempat itu. Sudahlah, aku ingin sendirian. Melihat Gita duduk di samping ranjang, tidak ingin meninggalkan tempat itu, Audrey Han benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Dia berbaring menarik selimut dan menutupi dirinya, tidak mempedulikan Gita. Gita membereskan barang-barangnya, bangkit dan keluar dari ruangan. Setelah keluar pas dia bertemu dengan Siska Su melihatnya dengan kaget, apa yang telah terjadi? Sepertinya aku mendengar kalian bertengkar. Jangan dibahas lagi, jika diungkit aku benar-benar kesal. Siska Su benar-benar penasaran, di situasi genting seperti ini apa yang bisa membuatmu marah? Aku benar-benar ingin mengetahuinya. Menurutmu Glenn anak yang berusia 5-6 tahun, merindukan ibunya, ingin berbicara dengan ibunya, bukankah ini sangat wajar? Tetapi Audrey Han, dia malah meminta Glenn untuk tidak menghubunginya lagi. Melihatnya aku benar-benar sangat kasihan, si Glenn menangis dengan sangat sedih, dia sama sekali tidak tergerak. Mendengarnya, Siska Su paham hal apa sebenarnya yang membuat Gita kesal, dia tersenyum tidak berdaya, menepuk pundak Gita, dengan pelan menjelaskan, kamu belum pernah menjadi seorang ibu, makanya kamu tidak paham apa yang dipikirkan dan kepedihan seorang ibu.
Aku tahu kalau di dalam hatinya Audrey Han merasa sedih, tetapi bagaimanapun Glenn benar-benar masih sangat kecil, bilang sedikit kemudian berpura-pura sebentar juga tidak bisa. Kalau begitu apakah kamu pernah memikirkan, apakah Audrey Han tidak berpikir untuk membohonginya? Jika Audrey Han tidak bisa membohongi putranya, jika begitu ketika dia berbicara dengan putranya, menurutmu apa yang akan dibicarakan mereka? Apa pula yang akan ditanya oleh Glenn? Mendengarnya Gita tertegun, dia sama sekali tidak memikirkannya. Kamu benar-benar tidak memikirkan masalah ini bukan? Siska Su tersenyum, ekspresinya datar, menambahkan, usia kamu masih sangat muda, banyak hal yang tidak bisa kamu perhatikan dari dua sisi. Aku tentu paham kalau Glenn ini sekali bertemu dengan ibunya sekarang, ini bukan sesuatu yang bisa dipungkiri. Tetapi coba kamu pikirkan seberapa besar pukulan yang diterimanya dari pengalaman ini, meskipun Audrey Han berusaha bersemangat kembali, dia juga membutuhkan waktu untuk bisa kembali seperti sedia kala. Hal ini belum lama terjadi, kamu memintanya langsung memberitahu Glenn, kalau dadinya mungkin mengalami sesuatu yang buruk. Ketika diutarakan, mungkin tidak ada bedanya dengan menaburkan garam ke luka sendiri, apa kamu bisa memahami maksudku? Kata-kata ini membuat Gita terdiam, setelah berpikir untuk waktu yang cukup lama, dia tidak menemukan jawaban yang tepat, bibirnya bergerak, melihat Siska Su dengan kebingungan. Beberapa saat kemudian dia akhirnya sudah bisa paham, kalau begitu harus bagaimana. Tadi aku melakukan video call memperlihatkan yang padanya, aku mengira Audrey Han tidak ingin memperdulikan putranya, sempat kesal padanya, bahkan mengatainya keterlaluan. Tidak masalah, bukankah kalian adalah sahabat? Dalam masalah ini Audrey Han tentu bisa memahaminya, hanya saja sekarang dia tidak memiliki mood untuk menghiburmu, atau menjelaskan semuanya padamu setelah masalah ini berlalu dia mungkin akan membahasnya kembali, kalian berdua sama sekali tidak bermaksud buruk. Audrey Han memperhatikan Siska Su dengan kebingungan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa kalau wanita yang ada di hadapannya ini benar-benar sangat berharisma. Kabarnya dulu dia pernah menyukai Audrey Han, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil mendapatkan hati Audrey Han. Setelah itu dia menikah dengan pria lain, dia juga sudah memiliki anak, dan juga hidup dengan bahagia. Di hadapan Audrey Han, Siska Su sama sekali tidak bersikap tidak nyaman sedikitpun seolah-olah dulu dia tidak pernah menyukainya. Wanita sehebat ini, sama sekali tidak dianggap oleh Audrey Han, kalau begitu dia sendiri memiliki apa bisa membuat Audrey Han menyukainya. Ada apa? Kamu kelihatannya sedikit kebingungan. Gita ragu-ragu, bagaimana kalau dia bertanya tentang perasaan Siska Su pada Audrey Han, kemudian, apakah dia pernah menyatakan perasaannya pada Audrey Han? Tetapi wanita ini sudah menikah dan memiliki anak. Jika sekarang dia menanyakan hal ini, bukankah dia terlalu sempit hati? Memikirkan hal tersebut, Gita menggeleng, tidak ada apa-apa. Gadis kecil itu tidak bisa menyembunyikan perasaannya, semuanya terlihat jelas di wajahnya, meskipun dia mengatakan tidak ada apa-apa, tetapi ekspresinya jelas memperlihatkan ada sesuatu di sana. Usia Siska Su lebih dewasa dibandingkan dengan Gita. Dia menganggap Gita seperti adiknya sendiri, oleh karena itu dia tersenyum tidak berdaya, menarik kursi yang tidak jauh dari mereka dan duduk di sana. Kamu, jika ada sesuatu katakan saja, jangan menyembunyikannya, jika sampai kamu berpikir sembarangan karenanya, bukankah sangat merugikan? Usiaku lebih dewasa dibandingkan denganmu, banyak hal yang sudah aku alami, jika kamu ingin bertanya-tanyakan saja padaku. Meskipun aku tidak bisa memberikan jawaban sempurna padamu, tetapi aku mungkin bisa membantumu menjelaskannya. Dia seperti seorang kakak perempuan yang memahami isi hatinya, suaranya terdengar lembut dan tenang, membuat Gita merasa sangat dekat. Bersambung.